Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan penerang kubur yang wajib diamalkan umat muslim agar ketika meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah dan dijauhkan dari siksa kubur. Membawa banyak amal merupakan keinginan setiap umat Islam. Alasannya, itulah yang nantinya dapat menjadi penerang saat di alam kubur dan mampu menjauhkan dari siksaan api neraka. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk berlindung dari siksa kubur. Bahkan Nabi SAW tidak pernah lepas berdoa setelah salatnya memohon dijauhkan dari siksa kubur tersebut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, jika salah seorang dari kalian selesai membaca tasyahud akhir, hendaklah berlindung kepada Allah dari 4 perkara, dari siksa neraka jahanam, siksa kubur, fitnah kehidupan, dan fitnah setelah mati, serta dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari penjelasan hadis Nabi SAW di atas dapat diambil kesimpulannya bahwa setiap muslim dianjurkan untuk selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari siksa kubur dan fitnah setelah mati. Lantas, apa sajakah amalan penerang kubur? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut inilah 13 amalan penerang kubur yang bisa dikerjakan saat di dunia. Yang pertama, mengerjakan sholat wajib. Salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Rasulullah SAW yakni mengerjakan sholat 5 waktu sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan mengerjakannya maka akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat adalah cahaya, sedekah mereka merupakan bukti nyata, sabar itu sirnah, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntunmu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, perbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah juga merupakan amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia. Dalam hadis riwayat At-Tabrani diterangkan, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, doa anak saleh. Salah satu penyebab penerang alam kubur seorang muslim ini yakni doa dari anak yang saleh. Rasulullah SAW bersabda, jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, membaca Al-Quran agar mendapat syafaat. Amalan sebagai penerang kubur salah satunya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Pasalnya, dengan memperbanyak membaca Al-Quran mampu menjadi penolong di hari kiamat dan juga penerang ketika di alam kubur. Seperti sabda Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, doa selamat di alam kubur dibaca saat tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih ad-dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab siksa kubur dan dari siksa neraka dan fitnah kehidupan, fitnah setelah kematian, dan fitnah dari Al-Masih Ad-Dajjal. Yang keenam,
membaca surat Al-Mulk. Dalam sebuah hadis, salah satu pencegah dan penyelamat seseorang ketika di alam kubur ialah memperbanyak membaca surat Al-Mulk. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu Tabarakallazi biyadihil mulk. Kendati demikian, hadis dari Ibnu Abbas tersebut dinilai hasan gharib oleh Imam Tirmizi, atau bisa disebut hadis tersebut memiliki tingkatan di antara sahih dan dhaif. Yang ketujuh, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Beberapa amalan lainnya yakni dengan membaca surat Al-Ikhlas menjelang sakaratul maut, dan dianjurkan untuk membaca sebanyak 40 kali. Hal tersebut dijelaskan oleh Bushirul Karim, Syekh Said bin Muhammad Ba'asin, seorang muslim yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 40 kali menjelang kematian, maka akan terhindar dari siksa kubur. Ia juga aman dari himpitan kubur, dan malaikat dengan telapak tangannya akan membawanya menyeberangi jembatan hingga ke surga. Kedelapan, membaca tasbih. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan namun berat dalam timbangan amal. Kedua kalimat itu yakni tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW beliau bersabda, dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dan disukai Maha Pengasih Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdihi dan subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. Dengan memperbanyak bacaan tasbih, artinya kecintaan kita kepada Tuhan semakin dekat, dan kasih sayangnya hal tersebut mampu mendapatkan penerangan di alam kubur kelak. Yang kesembilan, melaksanakan haji dan umrah. Amalan lain yang mampu menjadi penerang manusia ketika di alam kubur yakni adalah melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Hal tersebut telah disebutkan pada hadis yang diterangkan oleh Ibnu Katsir Al-Qurtubi yang dikomentari oleh Ibnu Taimiyah bahwa salah satu penyebab terangnya alam kubur seseorang yakni dengan melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Dalil tersebut sudah menguatkan kesahihannya. Yang ke-10, doa sapu jagat kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang artinya, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksaan api neraka. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Yang ke-11, doa selamat dari siksa neraka. Doa selamat dari siksa kubur lainnya yang bisa diamalkan, ya Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seseorang penolong pun. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 192. Yang ke-12, doa agar diwafatkan bersama orang-orang yang baik. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Rabbmu, maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami berserta orang-orang berbakti. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 193. Amalan yang terakhir, doa minta tidak dihinakan di hari kiamat. Ya Rabb kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantara Rasul-Rasul Engkau, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 194.
Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 13 amalan penerang kubur yang bisa dikerjakan agar terhindar dari siksa kubur dan dilapangkan kuburnya ketika meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semua. Jika ada kata-kata yang salah, mohonlah dimaafkan. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.